Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Vivi, Hadir. Erina, Hadir. Hilma, Hadir. Zahra, Hadir. Rani, Hadir. Davina, Dilda, Hadir, Bapak. Silvi. Hadir. Baik, terima kasih. Semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, Bapak, teman-teman. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rani. Baik anak-anak, perhatikan dari gambar berikut ini. Adalah kalian yang pernah mengalami seperti ini? Baik, Hilma, silakan. Waktu itu saya makan gorengan banyak sekali saat pulang sekolah. Malam harinya perut saya sakit dan mual. Iya, menarik. Bagaimana dengan Zara? Saya sering sakit perut kalau telat makan, Pak. Rasanya perih di bagian atas perut. Iya, itu mungkin tanda-tanda dari gastritis atau MA. Nah, sekarang kita akan menonton video pendek tentang hubungan junk food atau makanan cepat saji dengan gangguan pencernaan. Siap-siap, aku mendeteksi ada makanan yang masuk. Kasih handphonenya tuh. Makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat. Oh gitu. Kita juga semua orang yang sih. Dari video tadi, coba tuliskan minimal 3 dampak dari bahaya junk food terhadap sistem pencernaan kita. Saya, Pak. Ya, silakan Zilda. Dari video tadi, junk food bisa menyebabkan peradangan pada lambung, menurunkan kekebalan tubuh, dan mengganggu proses pencernaan normal. Ya, Kalau silakan tidak pimpin. salah, juga bisa menyebabkan kerusakan pada usus besar dan sembelit, Bapak. Bagus sekali, hari ini kita akan menganalisis hubungan pola makan dengan kesehatan sistem pencernaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan buku yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini, yaitu buku ilmu gizi dan konsep dan penerapannya. Yang kedua adalah jurnal artikel gizi ilmiah. Nah, mengapa penting menggunakan sumber ilmiah yang terpercaya? Karena informasi tentang kesehatan banyak beredar di internet, tetapi tidak semuanya benar. Kita harus bisa membedakan informasi yang valid secara ilmiah dengan yang tidak. Ya, Vivi. Pak, bagaimana sih cara kita tahu kalau sumber itu terpercaya? Pertanyaan bagus, Vivi. Sumber terpercaya biasanya ditulis oleh ahli di bidangnya, dipublikasikan di jurnal ilmiah yang sudah melalui per-review atau diterbitkan oleh institusi resmi seperti Kementerian Kesehatan. Mari kita masuk ke dalam kegiatan pertama. Anak-anak, sekarang saya akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Terima kasih, Bapak. Nah, sekarang bacakan Rina pada LKPD pada halaman 2. Jadi Rina itu adalah seorang siswa SMP dengan sibuknya kegiatan ekstrakurikuler. Karena kesibukannya ia sering melewatkan sarapan, makan siang dengan cepat saji, kemudian sering melewatkan makan malam. Beberapa bulan akhir ini Rina itu mengalami sakit perut, mual, dan kadang-kadang mengalami diare atau sembelit. Pak, kok mirip dengan kebiasaan saya ya? Nah, ini tuh penting diperhatikan. Dokter yang memeriksa Rina menjelaskan bahwa yang mengalami gastritis atau peradangan pada lambung dan sindrom iritasi usus besar. Kondisi ini terkait erat dengan pola makan Rina yang tidak teratur. Pak, berarti kebiasaan makan itu sangat penting ya untuk kesehatan pencernaan kita. Benar sekali, Vivi. Sistem pencernaan manusia memerlukan asupan nutrisi yang seimbang dan jadwal makan yang teratur untuk berfungsi optimal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kebiasaan makan Rina berhubungan dengan gangguan pencernaan yang dialaminya? Ya, silakan Rina. Mungkin karena dia sering telat makan, Pak. Jadi lambungnya terus memproduksi asam, tapi tidak ada makanan yang dicerna. Nah, itu juga salah satu faktor yang benar. Mari kita bahas lebih lanjut dalam kelompok. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Itu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Rani, Zilda, Davina, dan Selvi. Untuk kelompok 2 ada Vivi, Erina, Hilma, dan Zahra. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan pembagian yang Ibu beri tadi. Baik, Ibu. Sekarang kalian buka KPD kegiatan 2.
Pada KPD kegiatan 2 ini, ada 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Di mana pertanyaan pertama, kalian mengidentifikasi minimal 3 kebiasaan makan yang tidak sehat dan menjelaskan bagaimana kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi sistem pencernaan secara spesifik. Untuk pertanyaan yang kedua, kalian mengidentifikasi bagian sistem pencernaan yang terdampak pada kasus Rina. Pertanyaan ketiga, kalian merancang pola makan sehat untuk Rina selama 3 hari. Oke, sekarang waktu berdiskusi kalian sudah habis. Mari kita dengar hasil dari kelompok 2 dulu. Hilma, bisa dijelaskan kebiasaan makan tidak sehat Rina dan dampaknya? Kami identifikasi 3 kebiasaan makan tidak sehat Rina. Pertama, dia sering melewatkan sarapan yang menyebabkan lambungnya memproduksi asam tanpa ada makanan, sehingga terjadi iritasi. Yang kedua, dia makan siang dengan makanan cepat saji yang tinggi lemak dan rendah serat. Ketiga, dia makan malam terlambat dengan porsi besar. Wah, bagus sekali ya Hilma. Sekarang Davina dari kelompok 1 bisa dijelaskan tempat terjadinya di mana? Menurut diskusi kelompok kami, organ yang paling terdampak adalah lambung dan usus besar. Lambung mengalami peradangan atau gastritis karena pola makan Rina yang tidak teratur. Sementara usus besar terganggu karena kurangnya asupan zat dan ritme makan yang tidak teratur, sehingga memicu diare atau sembelit. Wah, bagus sekali ya. Nah, apakah kalian sudah merancang pola makan untuk Rina selama 3 hari? Sudah Ibu, kami menyusun menu seimbang dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna. Untuk hari pertama, sarapan dengan oatmeal, pisang, dan air hangat. Makan siang, nasi merah, sayur bayam, tempe rebus, dan pepaya. Makan malamnya, sup ayam tanpa lemak dan wortel, brokoli, dan teh jahe. Wah, sangat bagus ya. Kalian sudah memahami hubungan pola makan dengan kesehatan sistem pencernaan. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang perhatikan tabel pengamatan pada LKPD kegiatan 3 ini. Tabel ini berisi kolom nama, hari keberapa, waktu makan dan makan yang dikonsumsi, serta efek yang dirasakan. Tugas kalian adalah melakukan pencatatan pola makan pribadi selama 5 hari menggunakan tabel ini. Catat semua yang kalian makan dan minum, serta efek yang kalian rasakan setelahnya. Bu, saya mau bertanya, Ya, Erin. cara pengisian tabelnya bagaimana ya? Baik, Ibu beri contoh pengisian tabelnya. Misalnya seperti ini. Caca pada hari pertama, waktu makannya pada pagi hari pukul 7.15, itu makan roti 1 potong, siangnya makan mie pedas, malamnya makan ayam geprek, dan efek yang dirasakan perutnya itu terasa mual dan asam lambungnya naik. Ibu beri contoh lagi. Di sini ada Farhan pada hari pertama, pada pagi hari mengonsumsi ayam, nasi, dan telur. Siang harinya makan nasi sayur dan tempe. Pada malam hari kentang rebus, dan efek yang dirasakan itu perutnya terasa segar dan nyaman. Jadi apapun efek yang kalian rasakan, baik positif maupun negatif, tetap kalian catat ya. Ya, sudah mulai mencatat dari hari ini. Ya, betul sekali. Kita mencatat pada hari ini dan 5 hari ke depan. Jadi di pertemuan selanjutnya kalian sudah memiliki data untuk dianalisis. Bu, kalau lupa mencatat satu waktu makan bagaimana? Usahakan itu tidak lupa ya Selvi. Jadi kalian bisa mencatat di buku kecil atau di HP kalian terlebih dahulu, baru kalian pindahkan ke tabelnya. Karena ini penting untuk melihat pola makan kalian yang sebenarnya. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Baik, Bu. Baik. Baiklah, mari kita rangkum pembelajaran hari ini. Kita telah mempelajari hubungan pola makan dengan kesehatan sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini sendiri terdiri dari saluran pencernaan dan organ aksesori yang bekerja secara terpadu untuk mencerna makanan. Ibu hanya mengingatkan, jangan lupa untuk melakukan pengamatan pola makan selama 5 hari ya.
hasil pengamatan pola makan yang telah kalian lakukan itu selama 5 hari. Untuk itu, diusahakan mencatatnya dengan teliti. Saya sangat mengapresiasi keaktifan kalian dalam diskusi hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini, kalian semakin memahami pentingnya pola makan sehat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada, Ibu bisa akhiri. Sebelumnya, Ketua kelas tolong dibantu memimpin doa. Siap Ibu, teman-teman berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Vivi, Hadir. Erina, Hadir. Hilma, Hadir. Rara, Tani, Hadir. Davina, Zilda, Hadir. Selfie. Hadir. Bagus, semuanya hadir. Bagaimana pengalaman kalian mengamati pola makan selama 5 hari kemarin? Ada yang mau berbagi pengalamannya? Saya, Pak, ternyata saya sering makan tidak teratur dan banyak jajan. Pantas saja kadang-kadang perut saya sakit. Kalau saya beberapa kali mengalami kembung setelah makan gorengan, Pak. Menarik sekali temuan kalian. Nah, ingat kasus Rina yang kemarin yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana kalian mengingatkan pengalaman pribadi dengan kasus Rina? Ya, Vivi. Kalau saya menyadari bahwa saya seperti Rina, sering melewatkan sarapan karena buru-buru, dan memang benar, setelah beberapa jam, perut saya terasa tidak nyaman. Bagus sekali refleksinya. Hari ini kita akan membuat poster digital tentang pola makan ideal dan akan mempresentasikannya. Silakan siapkan hasil pengamatan kalian 5 hari yang lalu, kemudian untuk digunakan dalam kegiatan selanjutnya. Anak-anak, kita akan menggunakan Canva untuk membuat poster digital. Perhatikan cara penggunaannya. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasi Canva, kemudian kalian masuk menggunakan email kalian masing-masing. Mencari poster di kolom pencarian. Lalu, pilih template yang kalian sukai. Edit teks. Lalu, ubah isi, font, ukuran, dan warna. Lalu, tambahkan gambar atau icon dari menu LMS. Lalu sesuaikan ukuran dan atur posisinya. Nah, kalau sudah jadi, kalian tinggal pencet bagian bagikan, lalu unduh, lalu simpan dalam bentuk JPG atau PDF. Poster kalian setidaknya membuat komponen berikut. Yang pertama, judul yang menarik. Yang kedua, minimal 3 kebiasaan makan sehat dan dampak terhadap sistem pencernaan. Yang ketiga, rancangan makanan sehat selama 3 hari. Yang terakhir, tips menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sekarang, silakan kalian ke kelompok kalian dan memulai diskusi konten poster. Saya beri waktu kalian untuk diskusi 25 menit. Baik, Ibu. Untuk kelompok 1 sudah sampai mana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Kami sudah sampai tahap mencari elemen yang cocok. Baik, silakan dilanjut ya. Ya, Ibu. Kelompok 2 sudah sampai mana? Apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Ini kami sampai di tahap mencari font yang cocok untuk judul, Bu. Baik, silakan dilanjut ya. Baik, Ibu. Baik, waktunya hampir habis. Silakan finalisasi poster kalian.
Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu presentasi. Silakan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Baik Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster kami yang berjudul Jaga Pencernaan, Jaga Kebahagiaan. Berdasarkan pengamatan pola makan kami selama 5 hari, kami menemukan bahwa sarapan teratur sangat mempengaruhi kondisi pencernaan sepanjang hari. Kami mengidentifikasi 3 kebiasaan makanan sehat yang berdampak positif pada sistem pencernaan, yaitu makan tepat waktu yang membantu lambung bekerja teratur, konsumsi serat tinggi yang melancarkan BAB, dan minum air putih yang cukup untuk membantu pencernaan. Kami juga menyusun menu sehat selama 3 hari yang cocok untuk pemulihan gangguan pencernaan seperti yang dialami Rina. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Ibu. Sekarang saya ingin tanya kepada kelompok 2, apakah solusi yang diusulkan kelompok 1 sudah sesuai dengan masalah Rina? Menurut kami sudah sesuai Ibu. Mereka menekankan pentingnya sarapan yang merupakan masalah utama Rina. Lalu bagaimana dengan efektivitas pola makan yang diusulkan? Cukup efektif, tapi mungkin bisa ditambahkan porsi sayur lebih banyak untuk mengatasi masalah sendiri Rina. Terima kasih Davina. Untuk kelompok 2, apakah ada saran perbaikan untuk poster kelompok 1? Mungkin bisa ditambahkan informasi tentang waktu makan yang ideal, misalnya sebaiknya makan malam 3 jam sebelum tidur. Saran yang bagus Davina. Perlu ditekankan bahwa mengonsumsi makan malam minimal 3 jam sebelum tidur adalah keharusan untuk menjaga kesehatan optimal. Ketika tubuh masih mencerna makanan saat tidur, hal ini dapat mengganggu siklus alami istirahat tubuh dan menyebabkan masalah pencernaan jangka panjang. Menerapkan aturan 3 jam ini secara konsisten dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk membantu kesehatan pencernaan dan kualitas tidur kalian. Terima kasih atas presentasi dan evaluasi yang baik untuk pembelajaran hari ini. Mari kita rumuskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, berdasarkan presentasi dan diskusi, apa hubungan antara pola makan dengan kesehatan sistem pencernaan? Saya mau jawab Bu. Iya, Vivi, silahkan. Pola makan yang teratur dan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Kebiasaan seperti melewatkan sarapan atau makan terburu-buru dapat menyebabkan gangguan seperti gastritis dan iritasi usus besar. Bagus sekali. Sekarang, mari kita refleksikan. Apa yang kalian pelajari tentang sistem pencernaan melalui pembelajaran hari ini? Saya Ibu. Iya, Rani, silakan. Saya belajar bahwa setiap organ pencernaan memiliki fungsi khusus dan bekerja secara terpadu. Jika satu bagian terganggu, bagian lain juga akan terpengaruh. Iya, Rani, tepat sekali. Bagaimana kalian akan menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan mulai sarapan teratur dan mengurangi junk food, Bu. Juga lebih memperhatikan waktu makan agar tidak terlalu larut. Ya, tepat sekali, Davina. Apa manfaat dari pengamatan pola makan selama 5 hari kemarin, anak-anak? Saya Ibu. Sangat bermanfaat Bu. Saya jadi sadar akan kebiasaan makan saya yang kurang baik dan dapat melihat hubungan langsung antara apa yang saya makan dengan kondisi tubuh saya. Luar biasa. Nah, saya sangat mengapresiasi usaha kalian dalam pembelajaran hari ini. Bisa tepuk tangan untuk hasil pekerjaan kita semua. Sekarang, untuk memperluas dampak pembelajaran kita, saya ingin kalian mengunggah poster digital yang sudah kalian buat ke Instagram dengan hashtag pencernaan sehat biologi kelas 8.
ini akan membantu teman-teman yang lain untuk belajar tentang pola makan yang sehat. Iya, Hilma, silakan. Bu, apakah ada aturan khusus untuk mengunggahnya? Iya, perlu diperhatikan ya anak-anak. Jadi ada beberapa panduan untuk aktivitas feedback digital. Yang pertama, setiap siswa itu wajib memberikan komentar yang konstruktif pada minimal 3 postingan dari teman kelompok lain. Yang kedua, format komentar harus mencakup apresiasi terhadap poster, saran perbaikan yang ilmiah, dan pertanyaan pengembangan yang mendalam. Lalu untuk yang ketiga itu deadline untuk memberikan feedback ini adalah 2 hari setelah pengunggahan poster digital itu. Bu, contoh komentar yang baik itu seperti apa? Nah, untuk contoh komentar yang baik ini ya, misalnya poster kalian menarik dengan visualisasi yang jelas. Saran saya bisa ditambahkan informasi tentang dampak dehidrasi pada pencernaan. Lalu untuk pertanyaan saya, bagaimana sih cara mengatasi gangguan pencernaan pada vegetarian? Yang penting komentarnya harus membangun dan berdasarkan ilmiah ya. Berarti kita juga harus siap merespon komentar yang masuk ya Bu. Iya, betul sekali. Nah, kita akan nantinya ini akan menjadi diskusi ilmiah yang berkelanjutan. Kalian bisa saling belajar dari feedback yang diberikan dan yang kalian terima dari teman kalian itu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Jika sudah tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas, tolong Ibu dibantu untuk memimpin doa. Siap Ibu. Baik teman-teman, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif kalian. Jangan lupa tugasnya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.